Abu Naim meriwayatkan, man taraka shalah muta'ammidan kataballahu ismuhu ala babin nar mimman yadkhuluha. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka Allah menuliskan namanya di pintu neraka. Dituliskan oleh Allah sebagai orang yang kelak akan memasuki ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyadzubillah. Jadi orang yang kepingin jauh daripada nerakanya Allah, jangan tinggalkan sholat. Kalau dia ninggalkan sholat, berarti dia secara sengaja mencantumkan namanya di pintu neraka. Karena sudah diingatkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia adalah orang yang secara sengaja menginginkan namanya ditulis di pintu nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala dan kelak masuk ke dalamnya, wa iyadzubillah. Seorang ayah yang sayang kepada anaknya, berarti dia harus jaga anaknya jangan sampai nama anaknya tertulis di pintu nerakanya Allah. Berarti datang waktu sholat, ingatkan anak kita, jangan sampai biarkan anak kita itu meninggalkan sholat, jangan sampai biarkan istri kita meninggalkan sholat, jangan sampai kita biarkan keluarga kita meninggalkan sholat. Apapun itu, mau dalam keadaan dia sakit, bangunkan dengan lemah lembut, bantu dia untuk melaksanakan sholat kalau sedang sakit. Mau dia capek tidurnya kemalaman, datang waktu subuh, bangunkan. Karena kalau kita nggak bangunkan dengan alasan kesian atau capek, kita kesian sama dia di dunia, tapi kita nggak kesian sama dia di akhirat. Kita membiarkan namanya tercantum di pintu nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyadzubillah. Justru yang sayang itu membangunkan, supaya apa? Lebih baik kau susah payah di dunia daripada kau mendapatkan siksa di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyadzubillah. Diriwayatkan juga oleh Al-Asbahani, man taraka shalah muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, habitallahu amalahu, maka amalnya semuanya akan rusak, amalnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia pun terbebas daripada zimmahnya Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yarjullaha azza wa jal taubah, sampai dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Punya amal banyak, tapi sholat ditinggalkan secara sengaja, hancur semua amalnya. Amalnya semuanya nggak ada yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menghancurkan amal baiknya, selama yang dia buat itu dia hancurkan dengan dia meninggalkan sholat secara sengaja. Tidak hanya hancur, dia pun terbebas daripada zimmahnya Allah, jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai dia bertobat kepada Allah. Kalau bertobat akan diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sampai dia mati tanpa bertobat kepada Allah, tetap meninggalkan sholat secara sengaja, semua amalnya ditolak, semua amalnya nggak ada yang diterima sama Allah Ta'ala. Dia menghancurkan amal kebaikan yang selama ini dia perbuat.